siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat Ibu Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Karangjati 1 Pandaan, yang kami hormati Bapak Ibu dari rekan-rekan calon CDP Angkatan 9 kelas 157B Kecamatan Pandaan, yang kami hormati teman-teman pemateri CDP kelas 157B Angkatan 9 Kecamatan Pandaan, serta hadiri dan para peserta diseminasi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah karunia-Nya, yang mana kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun pada hari ini, Senin 23 Oktober 2023, dalam acara diseminasi aksi nyata pada modul 1.4 dengan tema budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa hatinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita umatnya menuju dalam hal kebaikan. Mengawali acara siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada siang hari ini membawa berkah, manfaat, kebaikan buat kita semua. Doa akan dipimpin dengan agama Islam. Untuk yang beragama lain bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ilahi dunia walikul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Selesai. Beralih pada acara selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Krisnawati Maruna dari SDN Kemiri Sewu 2 Pandaan. Kepada Ibu Krisnawati Maruna disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah tumpahku, di sana aku berdiri jadi mantu Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa dan bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembukaan sekaligus sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Karangjati 1 Pandaan. Kepada Ibu Saniatul Masrurah SPD MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kemiri Sewu 2 dan juga SDN Banjarnegara, Bapak Ibu Guru Undangan yang kami hormati, dan tak lupa Bapak Ibu calon guru penggerak yang sangat berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada hari
dipertemukan dalam sebuah acara yang sangat baik, yaitu diseminasi budaya positif sekolah sebagai program untuk memenuhi tugas calon guru penggerak kelas 157B. Semoga langkah panjenengan dari lembaga ke SD kami ini dicatat Allah sebagai satu amal kebaikan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, bahagia sekali rasanya kami di sini sebagai tuan rumah mendapatkan satu kehormatan, satu kesempatan untuk memfasilitasi panjenengan semuanya dalam rangka menularkan budaya positif yang sudah panjenengan rencanakan, yang sudah panjenengan buat untuk bersama-sama ilmu itu diberikan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin pada saat ini masih belum berkesempatan untuk mengikuti program calon guru penggerak. Berangkat dari satu keyakinan kita bahwa kita harus punya prinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Maka dari itu kami sebagai kepala sekolah dan juga bapak kepala sekolah yang lain tidak henti-henti memberikan semangat kepada panjenengan semuanya, memberikan motivasi, memberikan dorongan. Monggo kita manfaatkan program-program yang terbaik dari pemerintah ini untuk mengembangkan kapasitas kemudian kompetensi kita sebagai guru yang semakin hari semakin berat tugas dan tanggung jawabnya. Berangkat dari niat itu, kita juga harus menerapkan dalam hati kita. Kami tidak lelah-lelah untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru semuanya bahwasannya jadi guru jangan berhenti belajar. Jika berhenti belajar, berhentilah jadi guru. Karena kita semakin hari semakin dituntut dengan kemajuan zaman yang semakin pesat, dengan perkembangan anak didik kita yang semakin luar biasa, dan juga tuntutan dari masyarakat dan juga wali murid yang saat ini sangat berbeda sekali dengan pada saat kita menjadi siswa. Untuk itu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu kepada siswa, kepada murid, dan kepada masyarakat yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini Allah senantiasa memudahkan, meringankan tugas kita dan serta meridhoi apa yang kita laksanakan. Karena tanpa ridho dari Allah, apapun yang akan kita laksanakan tidak akan menjadi bagian amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan niat yang baik kita akan menjadi manusia yang bermanfaat, yang senantiasa memberikan budaya positif. Dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita akan terinspirasi, termotivasi untuk menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Mudah-mudahan Bapak Ibu calon JGP yang saat ini sedang melaksanakan tugasnya senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala kesulitan, dan bisa menuntaskan program JGP-nya ini dengan nilai yang terbaik. Yang terpenting adalah bukan berhenti di program itu Bapak Ibu, tetapi apa implementasi yang panjenengan akan laksanakan selesai pada saat panjenengan sudah mendapatkan gelar sebagai guru penggerak tersebut. Maka besar harapan kami panjenengan semuanya adalah menjadi guru-guru yang senantiasa luar biasa, dirindukan oleh anak didiknya, dirindukan oleh wali murid, dan dirindukan oleh teman-teman di lembaganya. Itu saja. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif sekolah di SDN Karangjati 1 yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak kelas 157B saya nyatakan dibuka. Sekian sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Saniatul Masrur Rasudi APG atas
arahan, motivasi, serta dorongan untuk kita semua rekan-rekan CPP kelas 157. Sekian sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Saniatul Masrur SPD atas arahan, motivasi, serta dorongan untuk kita semua rekan-rekan CPP kelas 157B Kecamatan Pandaan. Semoga dengan apa yang disampaikan Ibu tadi membawa berkah buat kita semua, menjadikan motivasi buat kita semua untuk menjadi guru yang tergerak dan menggerakkan. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mengikuti acara selanjutnya yaitu langsung pemaparan materi yang nantinya dalam hal ini akan dibagi menjadi 4 sesi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu adalah materi terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Wanda Sulaksono. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofyan dengan tema teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Seni, Ibu Krisna, tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Ibu Seni tentang posisi kontrol dan juga restitusi. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, jadi saya ini pun ya, ini dari borongan pun ya, GMC pembawa materi ya. Ya, aku izin untuk berdiri dia. Ampun sebelumnya. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat semua? Sehat ya. Sampun sholat isoma sudah Bapak Ibu? Sampun ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Selamat pagi. Pagi. Siang juga. Siangnya tetap, tapi semangat kita tidak boleh luntur. Jadi tetap pagi. Jadi meskipun malam sore tetap semangat lagi. Oke Bapak Ibu. Izin ya untuk membawakan materi yang pertama, yaitu saya di sini Wanda Sulaksono Bapak Ibu akan menyampaikan materi pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif sekolah dengan tema disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mohon izin untuk memperkenalkan diri. Biodata saya Bapak Ibu. Saya Wanda Sulaksono di Pasuruan tanggal 5 bulan 5 87. Saya baru di Kecamatan Pandaan ini, ya. Jadi saya baru dapat 1,5 tahun. Sebelumnya saya mengajar di SDN Purwosari 1 Bangil. Itu dari tahun 2006 hingga 2022. Kemudian di Banjarkecen, SDN Banjarkecen saya Juli 2022 hingga sekarang. Saya juga pernah menjadi tim peningkatan mutu Puslan 2 Kecamatan Bangil, dan sekarang alhamdulillah dapat amanah menjadi ketua KKD Puslan 4 Kecamatan Pandaan. Kemudian saya juga adalah salah satu tutor pembelajaran IT guru TK dan SD se-Kecamatan Bangil pada tahun 2017 sampai 2018. Kemudian pemakalan seminar HGN di Jakarta pada tahun 2017. Kemudian peserta perlindungan guru Kemendikbud di Jakarta tahun 2017. Kemudian peserta penyusunan KTI Matematika di BEM4 Matematika Yogyakarta tahun 2018. Kemudian peserta ke KTI lagi di BEM4 IPA Bandung tahun 2018. Kemudian menjadi pemakalah penyampaian materi di simposium HGN P4TK IPA di Bandung tahun 2019, dan yang baru ini menjadi penyusun jurnal dan modul PKB BPBP Jatim tahun 2023 serta peserta pembatik level 2 tahun 2023. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap
setiap usaha dan juga doa tidak akan pernah salah pada siapa yang dituju. Karena saya yakin jika kita tulus ikhlas dalam melaksanakannya, semua akan berjalan menjadi lancar. Meskipun terkadang takdir tidak baik untuk kita, tapi takdir sudah pasti baik dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Oke, untuk kita lemaskan foto dulu Bu, karena siang saya mohon maaf untuk berdiri sebentar. Kita stretching dulu Bapak Ibu. Nanti kita ikuti Bu. Oke. Nanti tangannya yang sebelah kanan dari laki-laki rumah dadang aman berarti. Jadi nanti kalau tangannya memijat pundak sebelahnya, nanti yang tangan kirinya memijat yang sebelahnya. Kalau tidak ada kosong berarti bayangan. Itu Bapak Ibu, siap Oke. Pak Mas Pras, dimulai Pak. Oke, kita mulai. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Asik. Oke, kita lagi Bapak Ibu. Satu kali lagi tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke. Sama untuk kami Bapak Ibu. Next, Pak Frans. Oke Bapak Ibu, kita seringkali bicara tentang hal-hal yang positif, tentang suatu tindakan yang positif. Sebetulnya apa sih menurut Bapak Ibu budaya positif itu Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa? Budaya yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Budaya yang diharapkan. Oke Bapak Ibu. Nah, kalau itu contoh hal yang baik, budaya yang diharapkan, contohnya apa Bapak Ibu? Apa? Disiplin. Ada lagi Bapak Ibu? Salam. Mengucapkan salam. Ada lagi? Sampun? Cinta kebersihan dan lingkungan. Oke Bapak Ibu. Next. Nah, kalau kita bicara tentang budaya positif Bapak Ibu, adalah suatu nilai pembiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu dalam lingkungan sekitar. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Nah, budaya positif itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga dapat bertanggungjawabkan. Next. Oke, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu semua anak terlahir dengan bakat masing-masing atau unik. Jadi anak secara lahiriah fitrah. Dan dari segi agama anak itu adalah fitrah. Jadi dia dilahirkan, anak dilahirkan dalam keadaan unik, entah itu kecerdasannya, bakatnya, ataupun takdirnya. Kemudian dua, budi pekerti. Jadi setiap anak terlahir sudah pasti punya budi pekerti. Bagaimana nanti kita yang nomor 3, tugas guru yaitu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi tugas kita guru hanya menuntun, bukan membentuk. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru yang sejujurnya adalah menuntun, bukan untuk memaksakan anak untuk menjadi A atau untuk menjadikan B. Nah, yang keempat, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi seorang guru Bapak Ibu hanya bertugas membibit, menyemai. Sedangkan anak adalah biji jagung yang nantinya akan tumbuh dari biji menjadi sebuah buah atau tanaman yang dijadikan makanan pokok.
Jadi tugas guru di sini Bapak Ibu bukan hanya untuk memaksakan anak itu, tapi tugas kita hanya untuk sebagai menuntut saja. Kemudian yang kelima, kontrak alam tahun 2023 dengan anak zaman saya dulu 87 Bu. Akhirnya apa contohnya kalau kita tidak memperlakukan anak? Ada pembulian, ada tindakan laporan orang tua kepada polisi tentang penganiayaan. Juga anak yang tidak bisa mengikuti keterampilan lambat ke 21. Yang terakhir yaitu adalah berpihak pada anak. Jadi pembelajaran di kurikulum Merdeka yaitu kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang berpihak pada anak. Maka dari itu di setiap tahun pelajaran kita selalu mengadakan yang namanya penilaian asesmen diagnostik dan asesmen non diagnostik. Next. Nah, perubahan paradigma Bapak Ibu. Sekarang saya minta tolong Bapak Ibu semuanya yang sebelah kiri mawon. Bapak Ibu yang sebelah kiri, dan yang sebelah yang kanan ada pasangannya Bu. Jadi yang ada pasangan sebelah kiri dan Ibu. Nanti Ibu Bevi sakit berpasangan dengan Ibu Bu Novi. Oke. Jadi saya minta yang sebelah kiri silakan buka kepala tangannya Bapak Ibu. Pak Satuman, Bu Sania, Bu Sewu, kepala tangannya. Nah, tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Di temannya sebelahnya silakan buka erat genggaman tangan sebelahnya itu, silakan dibuka. Nah, silakan buka genggaman tangannya Pak Satuman. Ibu silakan buka genggaman tangan Bu Sania. Oke, silakan buka. Silakan dibuka. Silakan dibuka Bu. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Paksa Bu, paksa terus. Paksa terus. Keluarkan tenaganya Bu. Keluarkan tenaganya. Keluar. Nah, gitu Bu. Oke Bapak Ibu. Nah, dari sini kita belajar. Secara tidak langsung kita belajar bahwa apa yang ada di dalam kita itu ibaratnya hal yang paling berharga buat kita. Jadi sekalipun kita dipaksa, sekalipun kita diancam, sekalipun kita dihardik atau dibully, kita akan tetap mempertahankan genggaman kita. Next Pak. Oke, kita lihat ini Bapak Ibu. Nah, dari sini kita lihat Bapak Ibu. Jadi ini ibaratnya kontrol pada diri kita sendiri. Kita ibaratkan ini genggaman ini adalah anak kita atau suami istri dengan semuanya. Atau yang belum punya suami atau istri bisa orang tua. Nah, kita Bapak Ibu, kita sendiri tidak akan mau untuk melepaskan genggaman ini meskipun itu berupa hati dibujuk, dipaksa atau dibully. Karena kita merasa bahwa yang ada di genggaman itu lebih berharga daripada nyawa kita. Itu Bapak Ibu. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan paradigma. Kalau zaman dulu kita akan takut dengan guru. Ayo masuk kelas, kalau tidak masuk saya hukum. Itu sekarang sudah dirubah paradigmanya. Jadi kita jangan biarkan mengontrol murid, tetapi murid sendiri yang mengontrol pada dirinya. Ini yang disebut dengan perubahan paradigma menurut teori kontrol. Next. Nah, yang pertama Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif yang pertama yaitu perlu membangun budaya positif di sekolah yang perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar muridnya mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini guru dalam menghadapi murid. Artinya Bapak Ibu, dalam menciptakan disiplin positif itu tidak perlu adanya paksaan, tidak perlu adanya aturan, tidak perlu adanya istilahnya itu mengekang. Nanti aturan akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi sekarang sesungguhnya sudah bukan aturan lagi namanya, tapi ada lagi nanti dijelaskan oleh narasumber yang berikutnya. Next Bapak Ibu. Nah, ini adalah ilusi kontrol. Kita menurut Dr. William Glasser ada 4 ilusi kontrol yang kita pelajari selama ini. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ini yang sering kita lakukan. Pada dasarnya kita tidak dapat
memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contoh sekarang, dalam hal kecil, anak tidak suka ikut ekstrakurikuler tari, tapi guru mewajibkan harus ikut, itu tidak sesuai dengan hati nurani. Maka kita tidak boleh menggunakan ilusi yang pertama. Yang ilusi kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam ilusi yang kedua ini kita memberikan kata-kata umpan balik keyakinan yang bersifat positif, sehingga anak akan timbul pemikiran secara internal dalam dirinya bahwa dia melakukan itu bukan karena keterpaksaan, namun karena kebutuhan dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita sering sekali anak melanggar, misalkan dia datang terlambat, kita akan sering langsung, kamu pasti terlambat, langsung kita hukum. Kita tidak tanya dulu sebabnya mengapa, kemudian alasannya kenapa, itu yang selalu. Jadi merasa membuat itu murid merasa bersalah, itu yang tidak diharapkan. Dan terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Artinya murid dipaksa untuk mengikuti kemauan orang dewasa. Itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, contoh perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau kita biasanya menggunakan stimulus respon, maka di situ ada pertanyaan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya, kita mengubah murid harus sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Artinya kita menampung Bapak Ibu, kita menampung pendapat dari orang lain, apa yang kita ambil dari sisi lainnya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kebanyakan itu Bapak Ibu. Saya juga di sekolah juga gitu. Sesuatu yang salah atau negatif pasti sudah saya nilai itu hal yang buruk atau salah. Tapi tidak sesuai dengan teori kontrol ini menurut William Glasser tadi Bapak Ibu. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita lihat dulu Bapak Ibu, kesalahan murid tadi apa tujuannya, apa alasannya, sehingga kita dapat memahami kebutuhan murid tersebut. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang tadi jangan praktekkan. Orang lain mau ngapain jangan tetap bergenggaman. Jadi yang memegang kontrol siapa? Orang lain bukan. Jangan sendiri, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang memegang kontrol itu. Kemudian pemaksaan ada pada soal bujukan itu gagal. Jadi kita merayu, pemaksaan dipaksa itu kalau menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan yang baru, ide-ide baru. Nah yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau kita menghukum karena melanggar tiket, kita hukum, berarti yang menang siapa? Gurunya. Tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi kalau sudah tahu muridnya tadi tidak tiket melanggar, maka murid itu akan berbuat sesuatu yang nantinya akan menjadikan sebuah konsekuensi. Nanti lebih jelasnya akan dibahas di materi restitusi juga di keyakinan kelas. Next. Nah, sekarang dari yang kita bahas tadi Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan makna disiplin yang sebenarnya? Ada yang bisa memberikan pendapat Bapak Ibu? Nah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Tahu aturan. Tahu aturan. Oke Bapak Ibu. Next, kita lihat jawabannya. Mas Pras. Oke. Disiplin Bapak Ibu seringkali dikaitkan dengan tata tertib, aturan ataupun kepatuhan pada peraturan. Nah,
Jadi disiplin itu selalu kita kaitkan bahwa kalau kita tidak melakukan berarti kita tidak disiplin. Namun disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Tertib, aturan ataupun kepatuhan pada peraturan. Nah, gitu. Jadi disiplin itu selalu kita kaitkan bahwa kalau kita tidak melakukan berarti kita tidak disiplin. Namun disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Artinya Bapak Ibu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa disiplin adalah dimaknai dari dalam diri kita sendiri, baik itu siswa ataupun guru. Nanti kita akan tahu apa tugas kita, apa tugas siswa. Itu nanti akan kita ketahui sendiri dengan materi yang ada yang akan disampaikan dengan nilai-nilai kebajikan universalnya nanti. Nah, hukuman tidak perlu dilakukan di dalam disiplin. Karena jika kita menggunakan disiplin itu, melanggar disiplin kita gunakan sebagai hukuman, maka akan timbul dampak-dampak yang negatif. Nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan di materi berikutnya Bapak Ibu. Next, Pak Pras. Oke, di atas dalam cara kita menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi dimulai dari diri, bukan karena peraturan, bukan karena nyeperaku peserta dari luar kecamatan, dari kecamatan Bangelku. Oke, nah sekarang kita kembali ke Bu. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya Bapak Ibu, disiplin itu diciptakan dalam diri sendiri, timbul karena pikiran yang ada dalam faktor internal kita sendiri, bukan karena adanya peraturan, bukan karena adanya hukuman, atau bukan karena adanya suatu hal yang pemaksaan. Gitu. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita. Apakah pihak lain itu yang dapat menunjukkan? Apakah manusia? Apakah guru? Nah, next Mas Bas. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi motivasi ada eksternal, ada motivasi internal. Seringkali kita ke eksternal kita lihat Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pertanyaan ini sering timbul kepada siswa kita Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Si aku lagi teko upacara oposisi kira-kira untuk apa namanya oleh oposisi toko guru ini pasti dihukum. Jadi dia datang untuk ikut upacara karena takut adanya hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan apa dari orang lain? Nah, biasanya anak yang pintar, aku tak les sisik, menil tidak oleh guruku, keisuan jawab, dan oleh hadiah. Tapi tanpa kita sadari, suatu saat jika guru itu tidak memberikan hadiah, maka apa yang terjadi? Anak itu tidak akan bisa semangat lagi. Itu yang timbul dari ekstrinsik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, motivasi internal, yaitu tujuan dan disiplin. Ini yang kita harapkan untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Artinya Bapak Ibu, murid dibiasakan untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu hal bukan karena orang lain, tetapi karena merasa diri sendiri menjadi insan yang sesuai harapan. Itu adalah motivasi internal. Ini yang diharapkan, bukan dari eksternalnya. Eksternal perlu, tetapi nanti kita harus menyesuaikan penempatannya gimana. Nah, sekarang kita menginjak yang terakhir ya Bu, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin seperti
sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu digunakan untuk mencapai tujuan mulia, bukan untuk mengakhiri sebuah peraturan. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang disebut juga dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini telah disusun dari beberapa institusi atau organisasi yang bersifat lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sudah disusun dengan melihat lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun antar latar belakang. Oke. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Jadi di dunia ini, Bapak Ibu, seluruh dunia itu telah ada 6 institusi atau organisasi yang telah menyusun nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama Indonesia. Indonesia menciptakan nilai kebajikan yang diberi nama dengan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dalam pemanfaatan P5-nya. Berlima pertama kepada penyama desa mandiri berjalan kritis, kemudian berkebijakan global, berkelola dan kreatif. Ini yang seperti kita lakukan. Ini adalah institusi dari Indonesia. Kemudian dari Ibu Primary Health Program itu menyebutnya dengan nama sikap murid. Seperti ini Bapak Ibu isinya. Kemudian yang ketiga dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Ada ini beberapa ini Bapak Ibu. Ini adalah nilai-nilai universal yang disusun oleh 9 pilar itu. Nah, kemudian yang keempat dari petunjuk dari organisasi petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup ada 5. Ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar hati dan lain sebagainya. Kemudian ada petunjuk hidup. Yang kelima dari the 7 essential virtues. Ya, ada 7 nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir yaitu dari The Virtuous Project ada ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah nilai kebajikan dalam menyusun sebuah program ataupun dalam menyusun sebuah tindakan dalam menghadapi siswa kita di era yang sekarang ada. Jadi kita tidak, sekali lagi di sisi positif yang tadi saya jelaskan, nilai-nilainya adalah tidak diperkenankan untuk memaksa, namun untuk menuntut murid kita dari dalam diri sesuai dengan motivasi intrinsik, bukan sesuai dengan motivasi ekstrinsik. Oke Bapak Ibu, ini materi yang telah saya sampaikan Bapak Ibu. Saya beri waktu 5 menit Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan sebelum nanti kita pindah ke pemateri yang kedua. Monggo. Oke, amin. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sini yang dihormati dan peserta guru bergerak angkatan Bapak Ibu 9 kelas 157 yang sangat kami hormati serta Bapak Ibu peserta diseminasi budaya di sekolah. Tadi banyak pemaparan termasuk budaya positif di sekolah, saya juga sangat salut. Namun yang menjadi pertanyaan bagi saya di situ tadi poin berapa itu ya, ada bahwa anak itu adalah seorang guru hanya menuntut anak itu dituntut kemana ya. Kalau kata-kata menuntut ini kayaknya menurut saya itu kurang pas, maaf Pak Wada ya. Alangkah baiknya mungkin mengarahkan. Sebab apa? Insya Allah dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu al-fitrah hatta ya'ruba al-lisanuhu fa abawahu yuhawidanihi au nasiranihi au yumajisanihi. Bahwa anak lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Yang berat merubah anak itu adalah diantaranya adalah orang tua. Apakah itu jadikan anak Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya.
Kalau itu saya kira tidak mengarahkan ya, jadi diarahkan anak itu. Saya khawatir nanti itu apa ya, kalau dituntun anak yang maaf yang sifatnya itu memang di sekolah itu sejarahnya yang melepas sana itu ya, bawa apalagi sekarang ada perundungan dan sebagainya. Jadi anak itu mau ke sana, mau kemana anak? Mau waktu itu sebaiknya kamu begini ya, barangkali seperti itu ya. Sementara mungkin itu Pak Anda mungkin hanya sebagai masukan ini, barangkali kalau memang kurang tepat ya nggak apa-apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Abang Munib atas masukan yang diberikan. Memang sangat betul sekali Bapak yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa kita sebagai guru lebih baik untuk mengarahkan. Nah, namun Bapak Ibu, Pak Munib, dalam kita pelajaran mempelajari modul pada guru penggerak ini, kita diarahkan menganut pada aturan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Jadi istilah menonton ini Bapak Ibu adalah istilah yang ditulis oleh Bapak kita Ki-Hajar Dewantara dalam bukunya. Jadi kita di teman-teman CGD itu istilahnya kita sudah tidak boleh keluar dari istilah ini Bapak. Jadi tidak boleh istilah dari Ki-Hajar Dewantara. Jadi di dalam penggunaan bahasa pun yang kita sebut ini Bapak, menuntun ini adalah istilah yang ada di dalam bukunya Ki-Hajar Dewantara. Mungkin begitu Pak Munib. Tapi untuk perlakuan ataupun untuk penanganan itu sangat bagus sekali Bapak. Jadi kita juga tetap mengarahkan. Cuma dalam penggunaan konteks bahasa kita mengacu pada buku yang telah dikarang Ki-Hajar Dewantara. Terima kasih Pak Munib. Ya. Mungkin satu lagi ya. Satu lagi ada Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditambahkan atau masukan. Teman-teman. Ampun Ibu. Ampun ya. Oke. Kalau itu teman-teman pun biar tanya-tanya. Ya Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya punya pantun Bapak Ibu untuk mengakhiri sesi pada siang hari ini ya. Ditulis Bu, makanya itu. Jadi disiapkan dulu ya. Oke, 22 Oktober 45 peringatan Hari Santri. Cakep. Siang ini kita hadir ikut diseminasi. Sampai di sini materi saya hari ini, semoga ketemu di lain hari. Mohon maaf bila ada kesalahan, izin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang antus lagi MC Male Pak Ibu ya. Ngapunten. Terima kasih Pak Wanda atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yaitu terkait tentang teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Bapak Muhammad Sofyan dari SDN Pandaan Satu. Kepada Bapak Muhammad Sofyan dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Wanda. Sebelumnya saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Belum hafal pagi ini, jadi bisa dioperator oleh Pak Pras sama saya. Terima kasih Pak Pras. Sebelum saya menyampaikan materinya, saya ingin mengajak tepuk-tepuk tipis dahulu. Bapak Ibu, monggo kita tepuk-tepuk dulu, saya beri contoh dulu. Tepuk semangat, saya beri contoh dulu Bapak Ibu. Tepuk semangat, semangat, gitu ya. Tepuk semangat, Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuknya setengah atau separuh.
pagi, siang, malam. Nah, masih ada yang terpukul. Pak Yudi konsentrasi lagi. Oke, Isari ini, ingat Isari. Pagi, siang, malam, siang, pagi. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Monggo Pak Pres. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan atau untuk melakukan sesuatu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Misalkan ada siswa telat datang, Bapak Ibu, guru langsung memberikan hukuman. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa murid hanya menerima satu hukuman. Ini tidak boleh sebenarnya. Penghargaan menurut Kohn adalah Bapak Ibu, menurut Kohn secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, Mas Bro. Teori motivasi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Di atasnya lagi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan siswa ingin dipuji oleh gurunya, ingin mendapat hadiah dari gurunya. Motivasi yang paling tinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Selanjutnya, Mas Pras. Motivasi dalam diri intrinsik, dari dalam diri sendiri, adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena ada dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, Mas Pras. Hukuman dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, Mas Pras. Penghargaan. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Selanjutnya, Mas Pras. Nah, ini ada pengaruhnya, Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan tersebut serta kehilangan motivasi dari dalam intrinsik tadi.
Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Contoh Bapak Ibu, dalam kelas ya, pasti ketika rapotan itu ada peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Contoh Bapak Ibu, dalam kelas ya, pasti ketika rapotan itu ada ranking 1, 2, 3. Nah, otomatis yang tidak masuk dalam kategori ranking 1, 2, 3 ini kecewa bila tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Maka dari itu, dari kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka ini, yang saya tahu tidak ada ranking, jadi semua disamakan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu. Next. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Yang kedua, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Next. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, saya setuju ini. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan serta menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Next. Restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, ini ada perbedaan hukum, konsekuensi, dan restitusi. Dikatakan identitas gagal apabila ada hukuman, Bapak Ibu. Dikatakan identitas sukses bila mana bisa melaksanakan konsekuensi dan restitusi. Saya bacakan yang bawah. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Tetapi restitusi merupakan pilihan. Saya baca yang paling bawah. Perilaku pasif tentang hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalahnya bisa terpecahkan. Next. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada negatif, netral, serta positif. Kalau hukuman otomatis akan negatif, konsekuensi berbentuk netral karena anak itu membuat kesalahan, kita hukum sesuai dengan kesalahannya tersebut. Kalau restitusi jelas akan bersifat positif. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nah, ini negatifnya. Nanti awas kamu. Itu melakukan hukuman, Bapak Ibu. Netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Pertanyaannya. Next. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita bersama, Bu Krisnawati Merlina.
dari SDN Kemiri Sewu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Sofyan atas apa yang telah disampaikan tadi. Semoga materi terkait teori motivasi hukuman dan penolakan restitusi itu dapat memberikan gambaran kita sebagai pendidik agar memperlakukan murid kita sesuai dengan kebutuhannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menginjak ke materi yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia berkualitas yang akan disampaikan oleh teman didik kita dari SDN Kemiri Sewu 2, Ibu Krisnawati Marna. Kepada Ibu Krisnawati Marna disilakan. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan kesediaannya untuk menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga masih tetap semangat ya. Materinya masih lumayan, sedikit lagi. Nah, kali ini saya akan belajar bersama sebenarnya Bapak Ibu, bersama panjenengan, yakni mengenai budaya positif, terutama fokus pada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Silakan Pak Pran. Nah, perkenalan dulu, nama saya Krisnawati Marlina, saya biasa dipanggil Krisna, dan alhamdulillah saya sudah P3K Bapak Ibu tahap pertama. Dan saya lahir tahun 93, saya paling bocah di antara Bapak Ibu CDP yang ada di depan. Saya paling kecil dan saya ini blasteran Bapak Ibu. Guru sekolah saya pada cuma blasteran kabupaten Pak Bu. Bapak saya Mojokerto, ibu saya Pasuruan. Karena ada sedikit fun fact. Pada waktu saya sekolah mengikuti lomba tingkat Jawa Timur, ternyata saya hampir didiskualifikasi gara-gara akte saya tuh buat dari Mojokerto tapi tertulis lahir di Pasuruan. Ternyata blasteran kabupaten saja ribet, apalagi blasteran beda negara. Nah, kalau pengalaman saya mah jauh Bapak Ibu dari panjenengan dan Bapak Ibu guru CGP. Kalau saya mah pengalaman lokal saja. Jadi saya pernah menjadi guru bahasa Inggris kelas 1 sampai 6. Pertama kali saya masuk di SDN Kemiri Sewu 2. Kemudian lanjut karena ada Bapak Ibu yang pernah tugas, saya menjadi guru kelas 3, 4, dan 5. Dan sedangkan sekarang saya memegang kelas 1, alhamdulillah dipercaya di tahun ketiga di kelas 1, dan guru bahasa Inggris untuk kelas 1 sampai kelas 6. Gimana itu cara ngatur waktunya? Silakan tanya rahasianya ke Pak Mudin. Yang pasti alhamdulillah bisa terhindar dengan baik. Silakan Pak Pras. Nah, kita ice breaking dulu. Biar nggak sabar Pak Pras. Bisa di-post dulu. Baik. Karena saya guru bahasa Inggris, jadi kita multilingual ya Bapak Ibu, harus bersiap untuk menghadapi tantangan masa depan. Tapi tenang kok, masih ada bahasa Indonesianya, makanya saya kasih lirik. Bapak Ibu bisa sambil berdiri, kita latih sendi-sendi kita. Jadi belum ya Pak, saya contohkan dulu menggunakan lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Tapi nadanya agak cepat ini Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hey, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Yes, 7, 8, 7, 8, ready. 9, 8, 10, 9, dan 10. Hore. Jadi 2 kali ya Bapak Ibu. Karena saya guru kelas 1 nih, jadi lagunya anak-anak. Mau Pak Pras? Let's go. Sekali lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
berjiwa anak-anak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Pres. Nah, tujuan saya menyampaikan presentasi hari ini belajar bersama tentang keyakinan kelas dan pentingnya memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan berarti kami JGB di sini itu menggurui buatan Bapak Ibu. Kami juga masih murid, masih belajar seperti yang disampaikan Bu Sani. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Memanggil inner child ya Bapak Ibu menjadi berjiwa anak-anak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Pres. Nah, tujuan saya menyampaikan presentasi hari ini belajar bersama tentang keyakinan kelas dan pentingnya memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan berarti kami JGB di sini itu menggurui buatan Bapak Ibu. Kami juga masih murid, masih belajar seperti yang disampaikan Bu Sania tadi, bahwa guru itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Silakan lanjutin. Nah, hari ini kegiatan kita ngapain sih di sini? Mari kita cari tahu. Yang pertama, coba pernahkah Bapak Ibu mendengar atau mendapatkan informasi tentang keyakinan kelas? Pernah nggak dengar keyakinan kelas atau pernah baca-baca Bapak Ibu? Apakah masih asing mungkin? Belum pernah ya? Masih asing? Sama. Saya juga baru tahu kalau ada keyakinan kelas itu setelah ikut diseminasinya CGP angkatan sebelumnya, dan kemudian baru belajar ketika saya ikut pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini Bapak. Jadi agak asing. Tapi kalau saya peraturan kelas, pernah dengar ya? Oh, pernah, sering, bahkan ditempel di kelasnya masing-masing. Nah, nanti kita coba cari tahu tuh tentang itu. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang 5 dasar kebutuhan manusia? Pernah dengar nggak? Kira-kira mungkin ada yang bisa sebutkan? 1, mungkin kebutuhan dasarnya manusia. Jasmani rohani, benar sekali Bapak. Jasmani rohani, benar. Ada lagi mungkin? Masih belum terpikirkan? Oke, nanti kita bahas. Silakan selanjutnya. Nah, mengenai keyakinan kelas. Mengenai keyakinan dulu deh. Enggak jauh-jauh keyakinan kelas dulu. Ke keyakinan kelas dulu. Kita ke keyakinan aja. Coba Bapak Ibu silakan suit, pakai suit Jawa, jangan pakai jaket on atau suitnya Nippon. Pakai suitnya Jawa aja yang baca semut sama manusia dengan teman sebang. 1, 2, 3. Sudah ketemu? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Pak Satuman sama Pak Muni? Ayo, duel kepala sekolah ini. Siapa yang menang? Bu Devi sama Ibu? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Sudah ketemu? Sudah. Saya pernah. Bagaimanapun saya yakin dari manapun yang saya keluarkan tujuan saya adalah menang. Menang ya, harus menang. Yes, menang. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan keyakinan Bapak Ibu. Nah, keyakinan sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang, bisikan hati kalau kata Pak Satuman. Nah, itu mempengaruhi cara bertindak serta merasa, mempengaruhi keputusan Bapak Ibu untuk mengeluarkan jari yang mana tadi supaya saya bisa menang. Nah, kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas, dikaitkan dengan murid kita, harapannya akan seperti itu. Jadi motivasi intrinsiknya itu keluar dari dalam diri mereka sendiri dan mempengaruhi cara mereka untuk bertindak apa? Bertindak disiplin positif seperti yang disampaikan Pak Wanda tadi. Kemudian nanti juga impact-nya akan ke apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sofyan tadi. Ketika anak-anak sudah motivasi intrinsiknya untuk melakukan budaya positif keluar, maka impact-nya itu akan jatuhnya kemana? Apakah ke hukuman, ke konsekuensi, ataukah restitusi? Jadi materi kita hari ini itu saling berkaitan Bapak Ibu. Dari disiplin positif tadi yang pertama, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah sekarang turun lagi ke keyakinan. Monggo silakan Pak Pras. Nah ini nih yang mau tadi saya tanya kepada Bapak Ibu. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas kalau menurut Bapak Ibu? Yang jawab tidak sama angkat tangan. Tidak sama. Oke.
Kalau yang jawab sama angkat tangan, sama kelasnya kok. Kalau tidak sama, yang tidak sama kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Misalnya Pak Santuman? Terima kasih. Kalau menurut saya dua hal itu tidak sama, antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berangkatnya adalah dari sebuah kesepakatan dari anggota kelas, dan itu dibuatnya berdasarkan dari bukan dari orang luar, tetapi dari warga kelas sendiri yang menentukan bahwa hal itu memang harus ada. Sedangkan peraturan kelas itu lebih kepada guru yang membuat, jadi bukan siswanya. Untuk mengikutinya mungkin ada sedikit keterpaksaan dari siswa, tetapi kalau keyakinan kelas karena mereka membuat sendiri, maka otomatis dengan kesadaran mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Mungkin itu. Mana saya diambil? Sudah ya, saya boleh salam. Ada yang mungkin yang tidak setuju, mungkin boleh loh. Kalau misalnya tidak, bahwa keyakinan kelas itu ternyata sama kok dengan peraturan kelas. Sama. Mau Bapak disampaikan? Ayo. Aku sih dia ngawur. Sama ini. Apa ya? Apa ini? Pendapat Saja keyakinan itu kan seperti apa ya? Tauhid, iman pada kelas apa? Ada 6 iman kan ada 6. Mungkin seperti itu. Jadi keyakinan itu sesuatu yang harus kita yakini. Apa yang kita yakini itu? Lah ya peraturan itu. Ada 6 peraturan, umpamanya peraturan dalam rukun iman. Nah, itu seperti itu. Tepuk tangan dulu. Benar loh pendapatnya. Tidak ada, ini Bapak Ibu yang perlu diketahui dari pendidikan guru penggerak adalah tidak ada jawaban salah. Jawaban Bapak Ibu itu unik, punya kebenaran di tingkatnya masing-masing. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, yang paling benar adalah jawaban dari pembuat modul. Monggo silakan dilanjut, Pak Mas. Nah, sekarang sebelum kita menjawab nanti nih, kira-kira bisa memunculkan nggak ya kira-kira keyakinan sama peraturan kelas itu sama atau tidak? Kita coba ke peristiwa dulu. Nah, ada peristiwa satu. Ini kayaknya sering nih Bapak Ibu temui. Ada seorang murid menemukan uang, lalu melaporkannya kepada Bapak Ibu guru. Menurut Bapak Ibu, mengapa murid itu melakukan hal tersebut? Karena jujur. Karena jujur, karena keyakinan tadi. Yakin? Iya, benar. Rata-rata mungkin karena memang yakin. Bahkan mungkin ketika ditanya mereka tidak tahu alasannya, ya kan? Pokoknya saya tahunya kalau nemu uang dilaporkan aja ke Bapak Ibu guru. Padahal sebenarnya kalau secara manusia, kebutuhan manusia nih, egoisme manusia, ketika di situ tidak ada orang, bisa saja dia memutuskan untuk dikesa saja lah, lumayan, gitu kan? Oh, nggak ada yang lihat, gitu. Atau mungkin kalaupun mereka melaporkan kepada guru, apa sih yang didapat sama murid itu? Nggak ada kan? Paling ucapan terima kasih, itu saja. Tapi kenapa ya kok murid ini itu malah melaporkan ke Bapak Ibu guru? Kenapa tidak dikesa sendiri? Gitu. Tadi kata Bapak Ibu adalah yakin. Nah, kita udah tahu ya, yakin. Silakan selanjutnya. Nah, sekarang peristiwa yang kedua ya. Kalau tadi ada peristiwa anak menemukan uang, kalau yang ini sudah ada di sebuah sekolah terdapat peraturan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi, ya, Pak Yudi tadi ada peraturan. Kalau ini yang benar-benar tertulis, ada membuang sampah, merapikan buku berbaris. Kalau ini tertulis peraturan, kira-kira dari peristiwa 2 yang berupa peraturan tertulis dengan peristiwa 1 yang tadi katanya dibilang keyakinan, maka Bapak Ibu bisa menyimpulkan tidak keyakinan sama peraturan itu sama apa buatan? Buatan? Oke.
Oke, selanjutnya ya. Jadi, kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi di-share sama Pak Wanda. Sing owange saya sendiri saja tidak hafal sama Bapak Ibu. Nah, itu disepakati bersama. Ya, nilai positif yang disepakati bersama. Dalam artian hampir semua manusia, bahkan penjahat sekalipun akan setuju bahwa itu adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Nah, kalau di sini kita kerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas. Kemudian, sedangkan peraturan kelas adalah kalimat yang terbentuk atas dasar munculnya keyakinan tadi. Jadi lebih kompleks lagi. Kalau keyakinan itu lebih general, sedangkan peraturan kelas itu lebih kompleks. Contohnya, gambarnya gini. Kalau keyakinan misalnya saling menghormati, itu keyakinan. Sedangkan peraturan berubah menjadi saling mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, itu kalau peraturan. Sebenarnya intinya yang sama. Keyakinan kelas, peraturan kelas boleh dianggap sama, cuman yaitu tadi kalau keyakinan kelas itu lebih general. Sedangkan peraturan kelas itu sudah lebih spesifik, sudah lebih khusus, gitu Bapak Ibu. Tapi tadi jawabannya sudah make sense sekali. Terima kasih banyak. Silakan selanjutnya. Nah, dari sini Bapak Ibu, seperti yang tadi dibahas oleh Pak Wanda dan Pak Sofyan mengenai motivasi intrinsik, sebuah peraturan jika dikolaborasikan dengan keyakinan maka akan muncul motivasi dari dalam bisikan hati, bukan bisikan tetangga, bisikan hati. Nah, sedangkan kalau peraturan yang notabene dituliskan sepihak, sudah diputuskan oleh guru, maka jatuhnya nanti akan ke hukuman. Misalnya murid terlambat datang, maka akan ada hukuman. Ada sesuatu yang terjadi. Beda dengan peraturan ataupun peraturan yang dikolaborasikan dengan keyakinan, maka akan muncul motivasi intrinsik di mana anak-anak itu akan belajar dari kesalahan mereka, kemudian mereka sendirilah yang akan memunculkan problem solvingnya apa. Supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama, apa yang harus saya lakukan? Begitu. Silakan selanjutnya. Nah, membuat keyakinan kelas. Kalau ini mah Bapak Ibu jago. Tapi saya share yang saya pelajari dari guru penggerak. Nah, seperti yang tadi Bu Sania bilang, kalau keyakinan kelas itu melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah. Dahulu kala kita cuma, oh ini peraturannya dibacakan. Nanti kalau sekalian melanggar peraturan ini maka kalian akan mendapatkan hukuman, mendapatkan sanksi. Jika dilakukan berkali-kali bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu kalau nah sekarang, nah membuat keyakinan kelas. Kalau ini mah Bapak Ibu jago. Tapi saya share yang saya pelajari dari guru penggerak. Nah, seperti yang tadi Bu Sania bilang, kalau keyakinan kelas itu melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah. Dahulu kala kita cuma, oh ini peraturannya dibacakan. Nanti kalau sekalian melanggar peraturan ini maka kalian akan mendapatkan hukuman, mendapatkan sanksi. Jika dilakukan berkali-kali bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu kalau nah sekarang coba dirubah paradigma perubahan. Nah, di sini. Jadi melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah untuk menyusun keyakinan bahkan hingga ke peraturan kelas. Gitu. Jadi istilahnya dari murid untuk dari murid untuk murid oleh murid. Jadi mereka sendiri yang memutuskan, mereka yang menjalani, dan mereka juga yang akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang sudah mereka buat. Begitu Bapak. Yang kedua, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami. Tidak usah banyak-banyak, gurunya saja gampang lupa, ya kan? Apalagi murid zaman sekarang. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kalimat positif. Coba usahakan tidak lagi menggunakan kata dilarang, tidak. Nah, itu coba sedikit demi sedikit dihilangkan. Misalnya, tidak berkata kotor atau tidak berkata kasar atau mengumpat, diganti dengan berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, perubahan
positif. Nah yang terakhir ini yang paling sulit. Saya saja juga sulit ini melamar ini. Berkomitmen dan konsisten dilakukan. Ini yang paling sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Silakan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh salah satu media yang saya gunakan ketika membuat keyakinan kelas. Karena sejujurnya saya juga trial and error. Berdasarkan diseminasi yang pernah saya ikuti, saya menggunakan model ini Bapak Ibu, model sticky note di kelas 1. Saya lupa kelas 1 itu belum bisa nulis kalimat panjang. Jadinya semuanya sama, tidak boleh bercanda, tidak boleh ngomong sendiri. Hampir semuanya keyakinan kelasnya ditulisnya seperti itu. Harusnya kalau kelas 1, kelas 2 itu pakai media gambar. Karena mereka belum sebenarnya bisa menulis kalimat yang panjang gitu. Nah, jadi kalau kelas rendah, kelas 1, 2, 3 bisa pakai media gambar atau video mungkin. Kemudian ditanyakan kepada anak-anak kalau terlambat datang sekolah itu perbuatan baik kenapa kurang baik. Nah, nanti mereka akan bilang, oh kurang baik Bu, dan segala macamnya. Nah dari situ gurunya yang merangkum. Nah sedangkan kalau untuk kelas 5, 6 sudah kelas tinggi nih, sudah bisa membuat kalimat yang lebih runtut. Nah bisa seperti ini. Misalnya awalnya tadi dilarang buang sampah sembarangan, diganti menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Hindari menggunakan kata dilarang atau tidak boleh. Kalau anak-anak sih tidak apa-apa, tapi nanti dibantu oleh gurunya dirangkum. Oke, maka selanjutnya. Nah, kesimpulannya, melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas itu akan membantu proses pembentukan disiplin positif. Disiplin positifnya banyak, tadi ya, ada yang dari program belajar Pancasila, ada yang dari ibu primary, dan anything else. Kemudian jika ada pelanggaran, maka guru dapat mengajak murid melakukan refleksi. Jadi guru tidak memberikan hukuman, tapi mengajak mereka refleksi, mengingat kembali yuk dulu pada saat pembuatan keyakinan kelas apa saja sih yang diusulkan sama kalian. Nah kira-kira perbuatan yang kalian lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang dulu pernah kalian tuliskan. Nah dari situ nanti anaknya sendiri yang memunculkan, akhirnya menyadari dan belajar dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, nah kita lanjut ke materi berikutnya nih Bapak Ibu. Tinggal sedikit lagi, sabar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Next, di meja Bapak Ibu ada note, memang disediakan. Ya. Silahkan tuliskan 5 kebutuhan dasar menurut Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya saya, 5 kebutuhan dasar menurut saya adalah duit. Duit semua. Duit itu bisa berarti lakukan loh. Kalau dalam bahasa Inggris, duit, lakukan. Kalau panjangnya kira-kira 5 kebutuhan dasar itu apa saja? Apres goreng, sabar. Misalnya ketahuan googling. Gak apa-apa. Sudah, wah, Pak Yudi, murid yang paling cus dari tadi. Mau dibacakan yuk? Ayo, lu. Mau Pak? Yang pertama yaitu kebutuhan hidup, makan, minum, jasmani dan rohani. Tepuk tangan dulu buat Pak Yudi nih. Hidup, makan. Monggo ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia masing-masing. Di antaranya adalah 1 kebutuhan fisiologi, kedua yaitu kebutuhan akan aman dimanapun, kapanpun, dan yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayang.
itu sangat perlu. Katanya Pak Wanda, kalau kurang kasih sayang tambah bahaya. Berikutnya yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Seseorang jika melakukan sesuatu sekecil apapun, kalau mendapatkan penghargaan, maka di dalam dirinya pasti akan ada motivasi untuk berbuat lebih positif lagi. Yang kelima terakhir yaitu kebutuhan aktualitas yang sangat mendominasi setiap manusia. Terima kasih. Oh, ternyata peserta diskriminasinya itu sudah bergerak walaupun tidak ikut bergerak. Bapak Ibu, keren sekali jawabannya. Sebenarnya jawabannya sudah ada di sini semua. Benar sekali. Itu tadi semua jawabannya Pak Yuki juga masuk kok di sini. Monggo silakan kita lihat jawaban dari pembuat kode. Keren. Nah, bertahan hidup, bener loh Pak. Ya betul, bagus betul. Kebutuhan bertahan hidup ya berkaitan dengan sandang pangan papan pastinya. Kemudian yang kedua tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ufik juga kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Pernah kan lihat murid yang kalau di kelas itu bikin onar terus. Nah itu berarti mungkin dia itu butuh kebebasan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Pernah lihat muridnya Bapak Ibu yang jahilnya minta ampun, ya Allah sekarang ewong gitu kan. Nah itu barangkali kebutuhan dia adalah dia merasa senang ketika melihat temannya itu jengkel. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Nah ingin kemampuannya itu dihargai, diakui, ya seperti itu penguasaan. Next. Nah, sekarang kita coba. Perlu ditulis nggak tadi contekannya? Nggak saya. Nanti bisa. Oke. Kita coba ke peristiwa pertama dari 5 kebutuhan tadi. Ada Doni suka mengambil makanan temannya tanpa izin. Ketika ditanya Bu Guru, ia menjawab bahwa ia lapar dan tidak dibawakan bekal oleh orang tua. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Doni? Iya, benar sekali. Misalnya kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan, papan. Nah, itu tadi. Oke, next pertanyaan kedua. Teman bermain Doni yang bernama Raka juga ikut mengambil makanan temannya tanpa izin. Oh, berarti ini Doni and the gang gitu kan, gengnya. Namun ketika ditanya, karena Raka jawabannya Raka itu merasa senang jika temannya memperhatikan dia saat dilaporkan ke guru. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha Raka penuhi dari perilakunya? Oh yes, kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diperhatikan, kurang kasih sayang. Raka penuhi dari perilakunya. Oh yes, kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diperhatikan, kurang kasih sayang. Next, peristiwa ketiga. Raka merasa senang karena teman-temannya jadi takut kepadanya. Kira-kira penguasaan. Benar, ingin memiliki kekuasaan, ingin berkuasa. Nah, ini benar sekali. Next, peristiwa keempat. Raka bosan dengan bekal yang selalu sama sehingga ingin mencoba makanan milik teman-temannya. Bosan, Bapak Ibu. Yang mana kira-kira? Yang belum? Kesenangan, benar. Karena dia bosan, dia senang ingin nyoba makanan teman-temannya. Betina dibawain mie yang dibawain. Next, walaupun Raka sudah membawa bekal sendiri, nah bawa bekal mie tadi mungkin, dia merasa senang melihat ekspresi kesal temannya ketika makanan mereka diambil tanpa izin. Sama, enjoyment. Apa coba? Senang melihat. Kayak sampean lek budaya di lu, Bapak itu kan sebenarnya kalau lek gak ada sampai nangis orang mandek. Iya, sama-sama enjoyment, kesenangan. Next, kita berada di ending of chapter di halaman terakhir. Jadi kesimpulannya, setiap murid itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka.
Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana sih nanti caranya kita menghandle perilaku murid-murid ini berdasarkan kebutuhan dasar mereka? Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Oke? Baik. Tugas saya sampai di sini, Bapak Ibu. Biar kita bisa loss ilmunya yang dari tadi itu tidak hilang. Jadi mungkin saya kembalikan ke Pak Wanda biar bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Ibu Krisna. Iya, terima kasih, sangat menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Ibu Krisna tadi terkait keyakinan kelas, juga kebutuhan dasar manusia, bahwa di dunia ini setiap manusia membutuhkan kebutuhan dasar yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa itu. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Krisna membawakan manfaat dan perubahan yang mendasar buat kita semua. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, materi terakhir sekaligus penutup yang akan disampaikan oleh tuan rumah kita, Ibu CGP Andalan. Ini saya nyebutnya wakil ketua, Bu. Ketuanya belum hadir, wakil ketua, karena ketuanya di SMP 2 Pandaan. Ya, terkait dengan materi restitusi, yang pertama restitusi 5 posisi kontrol dan juga restitusi segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Seni Arinda. Untuk Ibu Seni Arinda dipersilakan. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Materi terakhir, sebentar lagi. Nah, sebelum saya memulai materi yang terakhir, coba Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu, biar lemas kakinya karena dari tadi duduk. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking sederhana. Perhatikan sebentar. Tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping berjabat tangan, tangan ke depan fokus harapan, tangan mendekat bertepuk tangan. Bisa? Oke, kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping berjabat tangan, tangan ke depan fokus harapan, tangan berdekatan bertepuk tangan. Tangan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan budaya positif sekolah tentang materi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan diri karena di sini sudah banyak yang sudah kenal sama saya karena anggotanya dari Singkatan dari 1. Untuk yang di luar Singkatan dari 1, nama saya Arinda Yelita Ningtyas. Saya lahir di Pasuruan tanggal 25 September tahun 1990. Saya ada di SMK Jati 1 ini dari tahun 2014 dan alhamdulillah di tahun 2022 saya diangkat P3K. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah belajar tentang budaya positif. Kita sudah belajar tentang motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Barusan Bu Krisna sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Di sini kita akan membahas lebih lanjut 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang yang pertama, saya bertanya kepada Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu berada di posisi mana? Kalau saya jujur, saya jadi penghukum, ya. Pembuat merasa bersalah juga iya. Pemantau juga
juga iya. Nah, sekarang Bapak Ibu biasanya berada di posisi kontrol yang mana? Kita boleh deh memilih lebih dari satu posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu kan ada di posisi yang mana? Bagaimana Bu Win selama ini jadi apa Bu? Penghukum, mantap. Sebagai teman juga, gitu. Bu Citra selama ini berada di posisi kontrol yang mana saja? Penghukum, pemantau, dan teman. Bu Devi selama ini ada di posisi kontrol yang mana Bu? Penghukum, teman, pemantau, sama membuat merasa bersalah, tidak apa-apa. Karena di sini kita sedang belajar. Setiap hari kita berproses belajar dan belajar. Seperti kata pesannya tadi, belajar sepanjang hayat. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau penghukum kita sudah tahu, seperti yang sudah dijelaskan, jika siswa kita melakukan kesalahan, kita akan langsung memberikan hukuman. Misalkan dia terlambat ke sekolah, langsung kita beri hukuman lari 5 kali di lapangan. Kalau posisi kita sebagai penghukum. Kalau pemantau, berarti kita terus memantau kegiatan mereka. Kita akan mengetahui apakah mereka melakukan tidak kedisiplinan. Nah, bagaimana dengan pembeda yang lainnya? Kalau tadi teman-teman saya dari awal sampai akhir menjelaskan terus, tapi di materi terakhir ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sering melihat video. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui perbedaan dari setiap posisi kontrol dengan melihat video. Nanti Bapak Ibu analisis bagaimana dengan setiap posisi kontrol yang Bapak Ibu tonton. Silakan Pak Pras. Di sini kita akan mengetahui tentang posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, Di lapangan basket Bu. kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, kalau Bapak Ibu lihat video ini, bagaimana sikap Ibu gurunya tadi? Bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau boleh saya komentari, sifat dari ibu ini tidak ada berarti sifat malampir. Sebenarnya seorang ibu ini anak terlambat itu tidak duduk bersama, apa sih alasannya? Mungkin bisa ibu guru ini sewaktu-waktu ke rumahnya, barangkali anak ini ibunya sedang sakit, nggak ada yang ramai dan sebagainya, sehingga sering terlambat. Mungkin juga kadang anak itu dengan kakaknya bergantian baju karena tidak adanya ekonomi yang dibuat untuk membeli baju. Mungkin di antaranya. Terima kasih Bu. Terima kasih, benar sekali Pak ya. Seharusnya kita sebagai guru mengetahui alasan dari siswa tersebut. Dalam posisi penghukum, di sini guru menghardi anak tersebut, berkata kasar kepada anak tersebut, dan anak ini pastinya nanti akan apa Bu? Memiliki sifat bagaimana ke ibu gurunya kalau dimarahin terus? Dendam. Nah, anak ini tidak akan berubah, tapi dia malah
memiliki sifat dendam kepada ibu gurunya. Itu tentang posisi penghukum. Posisi kontrol yang berikutnya Pak, posisi pembuat merasa bersalah. Kita lihat kembali videonya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, pada posisi membuat merasa bersalah di sini ibu gurunya lebih kalem. Oke, tidak marah-marah seperti tadi, tapi beliau tetap menyalahkan anak tersebut sehingga anak tersebut tidak muncul rasa mandirinya. Itu untuk posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, pada posisi teman ini antara guru dengan siswa tidak ada pembedanya. Nih, jadi dianggap sebagai teman. Akhirnya si murid ini, aku meskipun melakukan kesalahan pasti aman, karena dia biasanya Pak Wanda bilang karena dia punya tegangan pusat. Jadi dia aman karena gurunya menganggap sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat, posisi sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Pada posisi pemantau ini, ibu gurunya tadi sudah menanyakan konsekuensi apa yang akan kamu tanggung jika kamu terlambat. Namun, di sini masih belum sepenuhnya tercipta kemandirian, karena kita sebagai guru harus terus memantau apakah siswa tersebut sudah berubah jadi lebih baik. Posisi kontrol yang terakhir, posisi sebagai manajer.
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini tadi Bu gurunya tidak langsung menyalahkan Naren yang terlambat, tapi beliau bertanya dulu, kenapa terlambat? Kemudian keyakinan apa yang telah kamu langgar? Dan di sini juga tadi Naren belajar untuk mengatasi permasalahannya. Dia tahu cara-cara apa saja untuk menyelesaikan masalah keterlambatan dia. Inilah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Setelah kita melihat 5 tayangan video ini, posisi mana yang Bapak Ibu gunakan? Sebagai manajer, tepat sekali Bu. Nah, sekarang kita sudah tahu ternyata posisi manajerlah yang paling tepat untuk membuat siswa kita bisa menyelesaikan masalahnya tanpa paksaan dari orang lain. Timbul motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Sudah paham Bapak Ibu tentang posisi kontrol? Kalau sudah paham, lanjut Pak Pras. Nah, di sini ada kata-kata patuhi aturan saya. Awas kamu. Termasuk posisi kontrol yang mana? Di sini ada kata-kata patuhi aturan saya. Awas kamu. Termasuk posisi kontrol yang mana? Penghubung. Coba kita lihat jawabannya. Benar sekali, penghubung. Lanjut. Ya sudah, ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Teman, kita lihat jawabannya. Teman, benar sekali ya. Selanjutnya, Ibu sangat kecewa dengan kamu. Posisi kontrol. Pembuat merasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Benar sekali, sudah pintar-pintar ternyata. Lanjut. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti? Ternyata sudah dijawab sendiri sama Pak Pras. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau. Mungkin karena Pak Pras sering terlambat Bu. Lanjut. Apa rencana kamu untuk memperbaiki sebagai manajer? Kita lihat. Alhamdulillah semuanya sudah paham tentang 5 posisi kontrol guru. Materi yang selanjutnya, materi penutup. Nah, segitiga restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu segitiga restitusi? Baru saja nih. Sama, saya juga baru dengar, baru lihat segitiganya pun waktu ikut CGP. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan memiliki tanggung jawab. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanamkan keyakinan.
Selanjutnya kita akan membahas ciri khas dari masing-masing tahapan. Berikutnya, menyetabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip berbuat salah adalah proses pembelajaran. Jadi di sini kita tidak langsung menyalahkan mereka. Kalau kita langsung menyalahkan mereka, pastinya mereka langsung down. Oke. Di sini contoh kata-katanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kata yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Tahapan yang berikutnya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Tadi kita sudah belajar kebutuhan dasar manusia ada 5. Dengan kata-kata yang bagaimana? Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mohon maaf atasnya tidak sesuai. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa motivasi itu harusnya dalam diri kita, bukan dari orang lain. Dengan kalimat bagaimana? Pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang kita berikan kepada siswa kita saat melakukan segitiga restitusi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang segitiga restitusi yang telah saya laksanakan. Selanjutnya, Abid, tadi ibu mendengar dari teman-temanmu saat istirahat kamu berantem ya sama Zai. Ya, saya belajar lagi. Kenapa kamu berusaha sama Zai? Dia mau beramal saya mencari penerima. Oh, wajarlah. Jika itu ada di posisi kamu, tentunya ibu juga akan marah. Kemudian apa yang kamu lakukan kepada Zai? Saya katakan aku dan mengajakkan buang gurunya. Tentunya kamu punya alasan kan sampai berbuat seperti itu? Pastinya saya marah karena saya tidak mau ada kepada saya. Wajar kamu seperti itu. Untuk kamu tidak melakukan hal yang lebih parah dari itu. Tidak, Bu. Ibu menghargai tindakan kamu karena kamu bisa menguasai diri kamu tidak sampai membunuh Zai. Nah, menurutmu perbuatan marah tadi sampai membuang buku Zai, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Saya menghargai keputusan anak orang lain. Menurutmu sikap saling menghargai dan menghormati apakah penting buat kita? Penting, Bu. Baik, kalau begitu keyakinan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu marah? Saat ada tidak ketemu guru dengan ketimbang. Baik, bagus sekali Adit ya. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Sedia, Bu. Apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Sampai sebagai orang melakukan perbaikan guru. Tepat sekali ya, yang telah kamu lakukan, kamu akan melapor kepada bapak ibu guru jika ada yang mengolok-olok kamu. Terima kasih Adit ya. Sekarang kamu kembali ke kelasnya. Itulah contoh segitiga restitusi yang telah saya laksanakan. Jadi di sini kita sudah memiliki cara yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan murid-murid kita. Jadi kita akan mengajak mereka berpikir terlebih dahulu apa kesalahan mereka, kemudian bagaimana cara mereka menyelesaikan, sehingga dia akan berubah dengan keinginannya sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap melaksanakan segitiga restitusi? Siap, oke? Sekian penjelasan saya tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada dosen BK yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kemudian terkait videonya juga sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan, yaitu tentang 5 posisi kontrol kita, juga segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan satu kesempatan kepada Bapak Ibu. Silakan jika ingin bertanya kepada kami berempat, silakan ditunjuk kepada siapa dan silakan diajukan pertanyaannya. Satu kali mawar, Bu. Monggo Bapak Ibu. Ada tamu? Tamu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, adakah kesan Bapak Ibu ataupun tanggapan dari Bapak Ibu semuanya? Oh, monggo Pak Abang. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya tidak bertanya, namun memberikan masukan saja. Dari paparan-paparan dari awal sampai akhir ini saya kira itu sangat baik semuanya, dan saya kira membawa dampak positif bagi yang lain. Kami mengusulkan, mengharapkan meskipun peserta ini dikatakan calon guru penggerak, ini saya berharap kegiatan atau yang bisa dilakukan di sekolah ini menjadikan imbas positif juga bagi teman-teman guru yang lain, karena teman-teman guru yang lain itu tidak semuanya ini jadi guru penggerak. Jadi saya berharap kesediaannya jangan malu-malu, mungkin bisa mengusulkan kepada kepala sekolah, karena melihat situasi lingkungan ini perlu dengan apa yang dilakukan, perlu dengan seperti yang dipaparkan tadi itu juga perlu. Maka saya berharap bisa langsung masing-masing guru penggerak atau calon guru penggerak ini bisa menghadap kepada kepala sekolah untuk membuat diseminasi pada guru-guru yang lain yang menjadi guru penggerak, bisa menghadap kepada kepala sekolah untuk membuat diseminasi pada guru-guru yang lain yang menjadi guru penggerak, biar masing-masing lembaga SD yang ada terutama di Kecamatan Pangan ini bisa cepat untuk lebih maju lagi. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Munib selaku Kepala Sekolah dan Dirjen Kepres 2 yang telah memberikan motivasi, arahan ataupun tanggapan terkait proses calon guru penggerak selanjutnya. Sebelum kita akhir Bapak Ibu, kita tutup dengan doa agar apa yang telah kita laksanakan siang ini mulai dari awal hingga akhir dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadikan berkah buat kita semua. Untuk doa saya mohon fatwa dari Bapak Abang Munib. Hadahan wa khususan ila lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimati subhanahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli sholatan tujina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdir lana ya Allah biha jami'al hajat wa tuwahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a wa ilman mubarakan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ja'alna wa auladana
وتلمذنا من أهل العلم وأهل الخير وعلم ولا تجعلنا ولا الضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya selaku moderator pemimpin acara ini dari awal akhir memohon maaf apabila dalam penyampaian teman-teman kita dari Bu Krisna, Bu Seni, Pak Sofyan dan saya juga pada selama ada salah kata ataupun salah perbuatan baik ucapan maupun tingkah laku. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan saat foto bersama, setelah foto bisa angkat tangan di ruang guru.